Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah pada program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Sekarang kita akan lihat mengenai beberapa contoh dari fungsi survival. Yang pertama di sini adalah fungsi survival dari ini event yang diperhatikan adalah usia kematian dari penduduk di dua daerah di Inggris. Dan di sini ada beberapa populasi, yaitu populasi pertama adalah penduduk kelahiran tahun 1851, populasi kedua adalah kelahiran 20 tahun kemudian 1871, populasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hingga yang terakhir ini adalah proyeksi dari usia kematian untuk masyarakat di dua daerah tersebut yang kelahiran tahun 2031, prediksi. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana cara kita membaca kurva survival dan insight apa yang bisa kita dapatkan dari kurva ini. Seperti pembahasan sebelumnya, fungsi survival sebenarnya hanyalah suatu peluang. Peluang bahwa eventnya tidak terjadi di titik waktu di mana fungsi survival tersebut dievaluasi, melainkan terjadi di suatu waktu sesudah titik waktu tersebut. Nah, bagaimana kita membacanya? Sebagai contoh, ini yang gampang saja, yang garisnya cukup jelas. Jika saya ambil di sini fungsi survivalnya bernilai 0,5, kemudian kita teruskan terus ke arah sumbu X, terus kita tarik garis hubungannya dengan sini. Nah, ini artinya saya bisa nyatakan bahwa oke, probability bahwa T lebih besar dari 50 sama dengan 0,5 untuk populasi kelahiran tahun 1851. Sementara untuk populasi kelahiran tahun misalkan ini 1891 ini didapatkan katakanlah itu kira-kira bukan 50 ini sekitar 68. Berarti ini saya bisa nyatakan bahwa probability T lebih besar dari 68 itu sama 0,5. Apa artinya? Di sini bisa dinyatakan bahwa pada populasi kelahiran tahun 1851, itu 50% dari mereka itu meninggal di usia kurang dari 50. Dan 50% sisanya mampu bertahan hidup di usia lebih dari 50 tahun. Sementara kalau dibandingkan dengan populasi kelahiran tahun 1891, 50% dari mereka itu mampu bertahan hidup hingga usia 68. Sepintas dari sini kita bisa mendapatkan bahwa populasi yang lebih muda 1891 tentu lebih muda daripada kelahiran 1851, pada populasi atau generasi-generasi selanjutnya, angka harapan hidupnya itu jauh meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Atau kalau kita bandingkan, misalkan kita lihat pada sumbu usia yang sama, katakanlah misalkan di sini usia 80, kalau ditarik garis ke atas, agak susah, anggap saja lurus gitu ya. Nah, pada populasi kelahiran tahun 1851 itu hanya sekitar mungkin di sini hanya sekitar 15% dari populasi tersebut yang berusia di atas 80 tahun. Untuk populasi kelahiran tahun 1851. Sementara kalau kita bandingkan dengan populasi masyarakat kita saat ini, misalkan yang kelahiran tahun 2011 ini, maka kita bisa dapatkan hampir 90% dari masyarakat kelahiran tahun 2011 itu mampu bertahan hidup
di usia lebih dari 80 tahun. Hal yang menarik yang bisa kita lihat dari grafik ini juga adalah ada peningkatan usia harapan hidup yang cukup signifikan dari populasi kelahiran tahun 1891 ke tahun 1911 dan dari 1911 ke 1931. Ada apa di situ? Mungkin bisa dirunut kembali dari sejarah mungkin revolusi industri, berakhirnya perang, ditemukannya berbagai macam teknologi pengobatan. Hal-hal tersebut mungkin mempengaruhi terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dari fungsi survival pada populasi-populasi ini. Contoh berikutnya adalah fungsi survival dari populasi pria di Amerika, di mana untuk yang merah ini adalah populasi pria normal. Normal di sini dalam artian dibandingkan dengan yang di sini, yang biru adalah populasi pria penyandang cacat fisik. Sementara yang ini adalah yang tanpa cacat. Di sini kita lihat bahwa kembali ini penyandang cacat fisik sejak usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa walaupun fungsinya sama-sama bukan fungsi yang tidak naik, di sini sama-sama turun, hanya kita lihat bahwa tingkat kematian pada penyandang cacat, pria penyandang cacat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang tanpa cacat fisik. Sebagai contoh, ini kita bisa lihat, misalkan kita ambil ini untuk memudahkan, sumbu 50, kita tarik ke bawah sini. Nah, kita bisa nyatakan bahwa pada pria penyandang cacat fisik, 50% dari mereka mengalami kematian di usia yang masih cukup belia, yaitu usia kurang dari 25 tahun. Jadi hanya 50% yang mampu bertahan hidup di usia 25 tahun ke atas. Sementara kalau pada pria yang tanpa cacat, ini kalau kita teruskan garisnya, kita bisa lihat bahwa 50% dari mereka mampu bertahan hidup hingga di atas usia 80 tahun. Tentu ini sangat-sangat menyedihkan melihat kondisi dari survival pria penyandang cacat fisik. Dari grafik ini memberikan gambaran bahwa mungkin ada sesuatu yang salah atau ada faktor-faktor apa nih yang perlu kita telusuri sedemikian sehingga kok bisa untuk pria penyandang cacat fisik itu laju kematiannya itu menurun drastis di usia-usia muda. Demikian contoh-contoh dari grafik fungsi survival dan bagaimana cara kita membaca fungsi survival.